Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Sutri Rahayu, nomor induk mahasiswa 2281130044 dari kelas A1 semester 7. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dosen Abdul Muhlis SPD MPD yang telah memberikan tugas-tugas atau penguatan sehingganya kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah teknik penulisan proposal pada semester ini, dan saya juga bisa mempresentasikan tugas proposal pada semester ini tentang strategi pengajaran baca tulis Al-Quran di TPA Ataibah Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Dalam presentasi proposal saya kali ini, yang pertama saya menulis tentang pendahuluan, yang mana pada pendahuluan itu berisi tentang Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim. Kemampuan membaca dan menulis Al-Quran atau baca tulis Al-Quran merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap Muslim sejak usia dini. Melalui penguasaan baca tulis Al-Quran yang baik dan benar, peserta didik diharapkan mampu memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Taman Pendidikan Al-Quran sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam menanamkan kemampuan dasar baca tulis Al-Quran anak-anak. Keberhasilan pembelajaran baca tulis Al-Quran di TPA sangat dipengaruhi oleh pembelajaran yang digunakan oleh ustadz dan ustazah, sehingga strategis pengajaran yang tepat dalam pengembangan santri memahami huruf hijaiyah, makhrajul huruf, tajwid, serta penulisan ayat-ayat suci Al-Quran secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam pendahuluan terdapat ada latar belakang. Latar belakang tersebut yaitu tentang pendidikan Al-Quran memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik, terutama di usia dini. Melalui kegiatan baca tulis Al-Quran, anak-anak diajarkan untuk mengenal huruf hijaiyah, membaca ayat suci, serta memahami nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA sebagai lembaga non-formal menjadi wadah utama dalam menanamkan kemampuan dasar tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam proses pengajaran baca tulis Al-Quran di Taman Pendidikan Al-Quran Ataibah Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan, sebagai berikut, yaitu yang pertama, strategi pengajaran yang digunakan oleh guru belum sepenuhnya bervariasi sehingga santri mudah merasa jenuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kemampuan membaca dan menulis Al-Quran santri masih beragam. Terdapat sebagian yang belum mampu mengenal huruf hijaiyah dengan baik. Yang ketiga, keterbatasan media dan sarana pembelajaran menyebabkan proses belajar kurang menarik dan interaktif. Dan beberapa guru belum mendapatkan pelatihan khusus dalam strategi pembelajaran baca tulis Al-Quran. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, tentang mendeskripsikan strategi pengajaran baca tulis Al-Quran yang diterapkan oleh guru di TPA Ataibah Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi pengajaran baca tulis Al-Quran
di TPA Ataiba Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil penerapan strategi pengajaran terhadap peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran santri di TPA Ataiba Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Selain itu ada tinjauan pustaka dan teori. Tinjauan pustaka dan teori itu ada 3. Yang pertama itu strategi pengajaran. Strategi pengajaran adalah serangkaian langkah yang direncanakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran mencakup kemampuan membaca huruf hijaiyah, menulis huruf dengan benar, serta memahami makna ayat. Yang ketiga, aspek penilaian pembelajaran baca tulis Al-Quran. Selanjutnya, dalam penelitian ini ada metode penelitian. Metode penelitian itu yang pertama jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan hubungan antara strategi pengajar dengan kemampuan baca tulis Al-Quran pada santri TPA Ataiba Bolonan. Penelitian kuantitatif dipilih karena data dianalisis menggunakan angka dan teknik statistik dalam rangka menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dan simpel yang kedua yaitu populasi penelitian. Populasi ini tentang seluruh santri TPA Ataiba Bolonan yang berjumlah ada kurang lebih 40 santri. Sampel penelitian. Penarikan sampel menggunakan teknik total sampling karena jumlah populasi kurang dari 100 dari relatif kecil, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan adalah 40 santri. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas dilakukan menggunakan korelasi produk momen persen dengan bantuan SPSS. Yang kedua, uji instruktif. Dalam metode penelitian ada juga yang ketiga tentang teknis analisis data. Analisis data yang pertama itu uji prasyarat. Uji prasyarat terbagi 3, yaitu tentang uji normalitas, uji linearitas, uji homogenitas jika diperlukan. Kemudian analisis statistik untuk mengetahui pengaruh strategis pengajaran terhadap kemampuan baca tulis yang digunakan, analisis korelasi Bayesian, analisis regresi linear sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Sutri Rahayu, nomor induk mahasiswa 2281130044 dari kelas A1 semester 7. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dosen Abdul Mukhlis SPD MPD yang telah memberikan tugas-tugas atau penguatan sehingganya kami bisa menyelesaikan tugas mata kuliah teknik penulisan proposal pada semester ini, dan saya juga bisa mempresentasikan tugas proposal pada semester ini tentang strategi pengajaran baca tulis Al-Quran di TPA Ataibah Bolonan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai, Kepulauan. Selanjutnya, manfaat dan kontribusi penelitian. Kontribusi dan manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoretis.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khasanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya pada bidang pembelajaran baca tulis Al-Quran. Hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan akademik terkait penerapan strategi pengajaran BTQ yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik di lembaga pendidikan nonformal seperti Taman Pendidikan Al-Quran. Selanjutnya, manfaat dan kontribusi penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian, manfaat praktis, yaitu bagi guru atau ustadz TPA memberikan gambaran dan rekomendasi strategis pengajaran Taman Pendidikan Al-Quran yang efektif sehingga dapat meningkatkan kemampuan santri dalam membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid. Yang kedua, tentang bagi santri TPA, membantu meningkatkan motivasi belajar serta kemampuan membaca dan menulis Al-Quran secara lebih lancar, tepat, dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi lembaga TPA Thaibah Bolongan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan pembelajaran TPA sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di TPA. Kemudian yang keempat itu bagi orang tua memberikan informasi mengenai proses dan strategi pembelajaran dalam pengajian Al-Quran yang diterapkan di TPA sehingga dapat mendukung pembelajaran Al-Quran di rumah. Selanjutnya, manfaat dan kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian yang pertama memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran baca tulis Al-Quran di TPA Thaibah Bolongan. Yang kedua, menghasilkan deskripsi dan analisis strategi pengajaran baca tulis Quran yang relevan dengan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan santri di Kecamatan Totikum. Yang ketiga, menjadi model atau contoh penerapan strategi pengajaran baca tulis Quran yang dapat direplikasi di TPA lain, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan yang keempat, mendukung upaya pelestarian nilai-nilai Al-Quran melalui pembelajaran yang sistematis, terarah, dan efektif sejak usia dini. Sebelum saya akhiri penulisan proposal saya ini, saya harapkan kepada pengelola atau pengurus, para ustadz, ustazah TPA Thaibah Desa Bolongan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, saya berharap agar pembelajarannya lebih strategis lagi dan bisa menumbuhkan anak-anak menjadi anak yang jadi generasi yang berakhlak mulia dan serta pihak-pihak yang bisa mendukung terkait dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, dan untuk Bapak dosen saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan video presentasi proposal skripsi pada semester ini. Bila ada kata atau materi pada video saya ini yang masih kurang, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.